Dan kadang justru orang Inggris sama orang Amerika kalau lagi ngobrol, sometimes they got lost gitu. Kadang agak nggak nyambung buat orang-orang yang mungkin komunikasinya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kak Didi Official Channel. Dan masih di segmen Fokus Virtual Podcast bersama saya Kak Didi dan teman saya Kak Anggun. Oke, halo Kak Anggun, kita sapa Kak Anggun terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Anggun, sehat? Alhamdulillah sehat. Akhir pekan weekend dan ternyata saya ganggu ya. Jadi weekendnya berganti dengan virtual podcast begitu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf sekali karena harus mengganggu weekendnya yang harusnya liburan. Bisa liburan nggak sih sebenarnya kalau sekarang di Jakarta? Bisa jadwal jalan-jalan sih Bisa, biasanya, ya? jadi agak diundur aja sedikit. Oh gitu. Bisa nge-mall ya? Bisa, masih bisa. Oh bisa. Oh ternyata udah bisa teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di luar Jakarta, ternyata di Jakarta udah bisa. Itu artinya kalau di luar mungkin punya kebijakan sendiri kali ya. Nah, pada hari ini sebagaimana gimana? Tetap prokes ya. Tetap prokes gitu teman-teman jadinya. Terus kalau sesuai dengan background yang aku pakai, di sana ada kelihatan dong Kak Anggun siapa gitu. Soalnya pembahasannya cukup berat nih teman-teman. Jadi American sama British English gitu. Jadi selama sekitar 20 menitan nanti kita akan tanya-tanya ke Kak Anggun, karena aku perkenalkan dulu deh. Ini biar teman-teman yang pada kepo jadi tahu gitu siapa beliau. Jadi jangan lihat mudanya ya teman-teman. Jadi beliau ini seorang dosen muda. Usianya mungkin lebih muda dari saya, cuma secara keilmuan jauh saya, begitu. Karena saya bukan dosen, beliaunya dosen. Begitu teman-teman. Terus beliau lulusan kalau nggak salah dari kampus ternama di Jawa Timur ya. Asli Jawa, sebentar, asli Jawa Barat. Kuliahnya sampai di Jawa Timur ini kan gimana? Ya kan Gimana? katanya Apa? carilah ilmu sampai ke negeri Cina kan. Ini masih negeri Jawa, jadi nggak apa-apa. Aku spill deh untuk S1-nya, kalau S2 dan selanjutnya nanti biar jadi teman-teman aja yang kepo. Beliau S1-nya ada di Pendidikan Bahasa Inggris UM, bener? Salah ya? Ya. Udah berteman berapa lama kok masih salah ya? Oke, berarti bukan pendidikan tapi UM-nya bener kan? UM-nya bener kan? Kenapa? Tetangganya UM Kak Didi. Tetangganya UM. Oh, tetangganya UM, baiklah. Dan kemudian beliaunya S2-nya di kampus di Jakarta, terus jadi dosen juga di kampus Jakarta. Luar biasa pokoknya. Jadi tidak salah lah pokoknya hari ini aku bakal tanya-tanya tentang perbedaan antara British English sama American English itu kayak apa gitu. Baiklah, aku barangkali udah nggak sabar nih dari pertanyaan yang pertama deh. Kenapa sih belajar bahasa Inggris itu penting gitu? Meskipun aku terus, meskipun aku bahasa Inggris juga. Oke, kenapa penting? Jadi bahasa Inggris itu kan kalau kita tahu sekarang kita udah masuk industri 5.0 ya. Jadi semua orang tuh harus siap nih sekarang. Nggak cuma dalam bidang teknologi aja, tapi juga yang paling penting itu dalam hal berkomunikasi. Nah, untuk memperlancar komunikasinya, supaya nggak ada gap antara satu negara dengan negara lain, kan ada yang namanya bahasa, gitu ya. Nah, kebetulan yang jadi bahasa global itu adalah bahasa Inggris. Nah, permasalahannya adalah bahasa Inggris yang harus kita gunakan itu nggak harus cuma fluent, nggak harus cuma lancar, tapi juga di era industri 5.0 ini juga harus benar begitu ya. Jadi nggak boleh cuma lancar, tapi harus benar. Iya. Kalau untuk masuk ke
masuk ke misal ke perusahaan apa namanya yang cukup besar gitu di Indonesia maupun di luar itu butuh nggak sih? Atau justru penting banget gitu? Justru penting banget. Sekarang kalau kita mau pakai internet aja, semua yang ada di internet kan informasinya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu penting banget. Makanya kalau di Indonesia bahkan sekarang udah dikenalkan sejak dini ya ke anak-anak, bahkan dari playgroup, TK begitu ya, di SD. Walaupun sebenarnya di SD kalau di kurikulum itu bahasa Inggris masih jadi muatan lokal nih gitu ya, tapi tetap di beberapa sekolah tetap diberikan karena penting gitu, walaupun berupa muatan lokal. Oh gitu ya, apalagi kalau di Jaksel kali ya, literally gitu kan ya. Which is oke, baik. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahasa Inggris katanya Kak Anggun. Aku panggil Kak ya meskipun dosen karena masih sangat muda ya. Jadi penting banget gitu. Bahkan tadi disampaikan juga bahwa untuk entah itu teman-teman yang kuliah di jurusan apapun gitu, bahasa Inggris tetap aja penting gitu, apalagi untuk masuk di dunia kerja di era 5.0 ini gitu. Mantap. Pertanyaan yang kedua Kak, ini aku kepo bener sih dan aku taunya masih abu-abu gitu, semoga nanti lebih jelas. Gimana sih dan apa bedanya antara American sama British English gitu, yang paling pokok aja Kak gitu, karena mungkin waktu kita nggak lama. Paling pokok bedanya. Ini kan katanya American sama British English, kenapa sih beda gitu ya? Nah, mungkin saya akan ceritakan dulu sedikit, ini tuh tentang variation sebenarnya, variasi gitu ya. Bahasa itu pasti beda, jangankan per wilayah, per orang pun beda gitu kan. Bahasa yang saya gunakan dengan bahasa Inggris yang tadi digunakan pasti juga beda gitu. Nah, begitu juga dengan American versus British nih, kalau ini udah lintas wilayah gitu kan. Jadi orang-orang yang di Amerika itu bahasa Inggrisnya berbeda dengan orang-orang yang ada di Inggris, karena secara budaya juga mereka beda gitu, yang mereka komunikasikan juga berbeda. Nah, awalnya itu Amerika itu kan dulu New World ya, jadi orang-orang Inggris yang ingin mencari kebebasan begitu ya, mencari dunia baru, itu pindah tuh ke Amerika gitu. Jadi di situ mereka membuat koloni baru begitu ya, New World, ada harapan baru, otomatis bahasa yang mereka gunakan juga berbeda. Nah, basically secara basic keduanya sama-sama bahasa Inggris gitu. Cuma perbedaannya hanya di variasi aja. Biasanya penekanannya sih hanya perbedaan vocabulary, terus pronunciation, sama grammar. Tapi grammar pun nggak terlalu detail gitu. Oke. Itu sih awalnya. Jadi kalau sejarahnya sih gitu. Karena orang-orang Amerika yang pindah orang-orang Inggris yang pindah ke Amerika membuat koloni baru, jadi ada bahasa yang berkembang di sana gitu. Tapi asalnya berarti dari British ya? Dari British kemudian ke American gitu? Iya, karena dulu kan di Amerika itu belum ada orang Inggris. Dulu di Amerika itu masih suku Indian, ya kan? Terus ada Columbus datang mencari rempah-rempah dulu, kalau kita ingat pelajaran sejarah ya. Kok nggak ke Indonesia ya? Kan dia ambil jalurnya beda tuh kan. Jalurnya beda. Ya, terus ketika datang di Amerika, dulu kan Amerika juga masih hutan, ya, masih hutan belantara, belum ada peradaban yang semaju saat ini gitu. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau di Inggris itu kan lebih ke royal family, ke kerajaan begitu ya. Nah, tapi gitu. Jadi bahasanya pun kalau British tuh kadang lebih ya begitu, lebih polite gitu ya, lebih sopan, karena orang-orang yang ada di Inggris pun berbeda nih background-nya dengan orang-orang yang ada di Amerika. Pokoknya kalau Amerika tuh lebih free, lebih freedom apa ya. Makanya kalau pernah dengar mungkin teman-teman sering dengar bahasa slang gitu ya. Nah, bahasa slang itu asalnya dari Amerika, bahasa gaulnya gitu. Baru tahu aku, dan mungkin kebanyakan teman-teman juga baru tahu nih kelihatannya.
Oke, bahwa bahasa slang itu banyak banyak kita temukan justru di American English ya. Oke, Ya, oke. Bisa nggak sih kalau aku analogikan misal kayak di bahasa Jawa Timur sama bahasa Jawa Tengah itu agak sedikit beda gitu, ada yang ngapak macam-macam kayak gitu. ya, bisa seperti Kalau itu, cuma perbedaannya kalau itu kan masih satu satu negara ya, cuma satu beda negara. wilayah aja gitu. Cuma kalau ini udah beda Hmm. negara, tapi dengan dua bahasa yang sama-sama Inggris, tapi ternyata ada variasinya. Begitu. Kalau kalau contohnya Kak Anggun, ada nggak sih contohnya yang apa namanya yang membedakan antara American sama British English itu, atau sekedar pronunciation-nya aja, atau emang ada contoh real gitu yang memang beda gitu? Hmm. Tadi yang saya bilang ya, jadi perbedaannya itu secara basic itu ada dalam segi pronunciation, pelafalan, Dapat. bahkan ada yang beda stressing doang nih, cuma Oh, intonasinya aja yang beda, itu juga ada. Terus vocabulary, jadi dari segi heeh. kosakata, dan yang terakhir dari segi grammar. Mungkin kalau dari segi kosakata kali ya, kalau Hmm. kosakata tuh misalnya pekerjaan nih, kalau Hmm. di American English kita sebutnya lawyer, tapi kalau di British English kita sebutnya attorney, gitu kan? Padahal sama-sama pengacara. Bisa Gitu. Jadi diulang Kak, ada dua tadi agak keputus. Kalau di American tadi adalah lawyer. Terus kalau di lawyer, tapi British? kalau di British English kita sebutnya attorney. 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 Gitu. Jadi Oke, gitu ada ya. Itu mah bedanya perbedaan. parah ya berarti ya. Dan kadang justru orang Inggris sama orang Amerika kalau lagi ngobrol, sometimes they got lost gitu. Kadang agak nggak nyambung buat orang-orang yang mungkin komunikasinya kurang gitu. Misalnya dia udah lamanya di Amerika aja, nggak pernah ke Inggris gitu kan, tiba-tiba ketemu sama orang Inggris. Kadang ada beberapa kosakata yang nggak tahu artinya gitu, karena beda. Kayaknya Gitu sama ya. juga di kayak orang Jawa Timur lagi ngobrol sama orang Jawa Tengah gitu ya, sama-sama bahasa Hmm. Jawa, tapi kan ada kosakata yang beda gitu. Kalau yang umum-umum aja mungkin tahu, tapi kadang ada kan ya, yang tiba-tiba beda gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Baik, 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 baik. Teman-teman, nanti untuk detailnya nanti teman-teman bisa cari tahu ke Anggun gitu di medsosnya beliau atau dimanapun itu tentang perbedaan antara American sama British English. Cuma gambarannya aku udah dapet sih bahwa perbedaannya ada di vocabulary, ada di grammar, ada, dan juga di pronunciation-nya juga ada gitu. Tiga itu yang paling poin katanya Kak Anggun tadi. Ya, Terus kalau alasan kenapa bisa beda ya karena perpindahan tadi ya Kak ya. ya karena Kenapa bisa variasi, beda? karena pemakai Variasi bahasanya ya. pun beda. Terus kalau kalau Kan ada yang bilang kayak gini nih, ya kalau ada statement aku pernah dengar sih, cuma nggak tahu aku dengarnya di mana. Jadi gimana tuh kalau statementnya? orang Amerika itu bilang kalau orang British itu bilang kalau ya American itu bukan bahasa Inggris gitu. Nah kalau orang Amerika bilang kalau British itu ya itu mah udah jadul tuh bahasa Inggrisnya gitu. Itu apa komen Hmm. Kak Anggun? Ya itu mungkin karena tadi ya awal-awal asal muasal sejarahnya ya. Jadi Hmm. orang-orang yang datang ke Inggris itu, orang-orang yang datang ke Amerika itu kan golongan-golongan yang apa ya, penjelajah gitu. Tahu, Dan uh-uh. terbayang ya bahasanya penjelajah dengan bahasanya orang-orang yang ada di kerajaan itu kan pasti beda gitu. Jadi mungkin ada pendapat seperti itu. Jadi kalau di Amerika bukan bahasa Inggris gitu ya, karena ya banyak perbedaan-perbedaan. Sedangkan kalau yang di Inggris barulah bahasa-bahasa yang Old English gitu ya, bahasa yang uh, lebih sopan, lebih apa ya, lebih nggak umum justru kadang gitu kan. Gitu. Kadang kita Orang nggak umum. tahu itu di kan kadang kalau kita dengerin Kate Middleton sama Prince William ngomong gitu ya, itu agak effort tuh untuk paham gitu kalau nggak dengerin, kalau nggak lihat subtitlenya, dibanding kalau kita Hmm. dengerin misalnya siapa yang dari Amerika ya, misalnya kita dengerin Hmm. Obama Tahu, berbicara, itu kan tahu. lebih mudah Iya, dipahami kayak Obama gampang gitu. gitu dibanding dengerin
Prince William ngomong gitu. Berarti ini bisa nyangkut ke pertanyaan selanjutnya nih. Berarti kalau kita sebagai orang Indonesia itu berarti akan lebih mudah, lebih condong ke American nggak sih? Sebenarnya bukan lebih condong sih, tapi lebih ke popularitas variasi bahasa itu sendiri gitu. Nah di Tapi Indonesia kadang-kadang kan, campur ya. ya karena di Indonesia itu kan bahasa yang lebih populer, yang lebih kita sering dapat nih kayak dari lagu, film gitu ya, buku. Nah, semuanya itu lebih banyak yang berasal dari Amerika. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu atau mendapat sesuatu yang dari British English nih, itu kesannya tuh jadi kok aneh ya gitu ya. Karena popularitasnya aja sih sebenarnya. Karena kalau British di sini memang kurang populer dibanding American English gitu. Tapi sebenarnya keduanya sama-sama bahasa Inggris gitu. Makanya kalau di sekolah-sekolah, kampus gitu ya, keduanya diajar sebenarnya. Kenapa diajarkan? Karena kita nggak punya Indonesian English gitu. Kecuali kalau kita punya Indonesian English, mungkin ada yang aku punya Jonglish, Jawa English. Ada Jonglish ya gitu. Begitu. Tapi logatnya doang sih, aksennya doang. Iya. Ya begitu, jadi semua diajarkan karena keduanya penting, tapi yang itu tadi sih, kenapa kita merasa lebih dekat dengan American English karena lebih populer. Kayak tadi yang saya ucapkan lawyer sama attorney, mungkin teman-teman kalau lawyer sering denger ya, gitu. Lawyer saya kan kadang gitu ya, suka dicampur-campur ya. Lawyer saya udah gitu. Tapi kalau attorney kan apa tuh gitu ya, karena itu tadi, karena lebih populer yang American English. Tapi gini Kak, apa namanya, football itu kan bukannya British ya. Nah terus soccer itu American. Tapi kayaknya di Indonesia lebih populer yang football tuh. Kadang-kadang ya. Ya campur ya berarti ya. Kan, kalau di Amerika kan ada jadi soccer karena ada American football kan. Itu permasalahannya kan. Jadi kalau yang sepak bola itu kan kalau di British English football. Tapi kalau di American English ada yang namanya American football yang pakai bolanya lonjong itu ya. Yang agak lonjong. Nah, makanya di American English muncullah kata soccer. Muncullah kata soccer untuk mendefinisikan aktivitas yang sama dengan football itu. Gitu ya. Dan kalau menurut saya sih tambahannya kenapa football yang sepak bola itu lebih dipakai di Indonesia karena sepak bola Inggris tuh lebih populer kan daripada sepak bolanya Amerika kan. Gitu. Jadi mungkin mereka jadinya lebih mengenal football dibanding soccer gitu. Ini kalau di lingkungan kampus di apa namanya di Pasca nih di Pasca gitu untuk bahasa Inggris itu sebenarnya antara pemakaian American sama British itu gimana sih Kak, atau memang benar-benar mixing gitu, campur aja gitu, atau ya salah satunya gitu yang lebih condong karena popularitinya? Kalau mau pakai di bidang akademik sebenarnya walaupun akademik ataupun non akademik pun ya semuanya bisa kita pakai asalkan konsisten sebenarnya gitu. Jadi jangan dalam satu kalimat campur-campur nih. Bisa penggunaan shall dan will gitu ya. Kalau di British English kan kita ngomongnya shall gitu. Misalnya I shall get a lawyer. Nah itu kan digabung kan. Shall-nya British English, lawyer-nya American English. Nah itu agak kurang acceptable tuh kalau ngomongnya ke orang Indonesia mungkin ya. Oke gitu kan. It's okay, karena nggak ngerti. Kalau ngomongnya udah ke native speaker kan, apalagi native speakernya misalnya orang Amerika gitu, biasanya jadinya ini yang mana gitu. Jadi harus konsisten sebenarnya gitu. Tapi kita pelajari semuanya karena tadi alasannya ya, karena kita nggak punya variasi sendiri untuk bahasa Inggris, jadi semua harus kita pelajari memang. Tapi gitu harus konsisten even dalam satu kalimat ya, jangankan satu paragraf gitu. Satu kalimat aja harus konsisten. British aja, American aja gitu. Kalau itu kalau di kayak di Aussie atau di Singapura itu mereka punya bahasa Inggrisnya sendiri ya atau gimana? Iya, ada lagi Australian English dan
Singlish, Singaporean English. Kalau Singaporean itu ada ada Melayu-melayunya gitu. Nora gitu. Ini ada lagi. Ya kayak bahasa Inggris kita ya di Indonesia gitu kali ya. Cuma kan kalau di Singapura kan bahasa Inggrisnya udah jadi bahasa pertama ya. Kalau di kita kan masih bahasa asing. Bahasa asing, bahasa kedua ya, second language. Kalau di Singapura memang itu bahasa pertama mereka, jadinya ada Singaporean English. Nah kalau di Australia juga sama. Kan orang-orang Australia juga sebenarnya itu asalnya dari Inggris kan. Australia kan Commonwealth-nya Inggris. Negara persemakmurannya Inggris. Gitu. Jadi dulu di Australia juga aksesnya hampir mirip dengan Amerika. Ada penjelajah gitu datang ke sana. Awalnya di Australia kan cuma suku aborigin kan. Masih primitif gitu ya, jadi belum ada peradaban yang maju, terus ada orang Inggris datang sama bawa bahasa ke situ dan dengan variasinya sendiri. Oh, dapat. Nah, ini belajar double nih aku. Jadi kita dan saya dan teman-teman ini dapat sejarahnya full plus perbedaannya dan macam-macam. Oke. Satu lagi barangkali Kak Anggun. Kalau menurut Kak Anggun nih mana sih yang lebih susah gitu kita belajar karena di Indonesia tadi dibilang bahwa kita ya belajar dua-duanya gitu, maksudnya biar apa ya, maksudnya kita biar bisa menguasai dua bahasa tersebut gitu, meskipun dia sama tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu yang kita harus tahu gitu. Nah, mana tuh yang lebih susah antara American sama British English tuh? Kalau susah dan gampangnya relatif ya, kan kadang itu juga tergantung sama preferensinya seseorang. Ada yang lebih suka British English, jadi belajar British English-nya lebih gampang. Tapi ada juga yang lebih suka American English, jadi bahasa American English-nya menurut dia lebih mudah gitu. Cuma kalau saya disuruh memilih nih, kalau saya pribadi ya antara British English dan American English, mungkin it will be easier American English. Karena tadi itu lebih populer di kita. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kebanyakan juga kita dapat dari Amerika dibanding Inggris gitu. Dan selain itu bahasa American English tuh lebih simplified sebenarnya, lebih simple dibanding yang British English gitu. Jadi kayak gimana tuh simpelnya? Kayak tadi contohnya ya, perbedaan shall dan will aja gitu. Kalau di British English kalau mau ngomong akan, kalau subjeknya I dan we itu biasanya pakai shall. Selain I dan we pakai will. Nah kalau di American English semua subjek pakai will gitu. Kan gampang ya. Kita harus mikir I, will atau shall gitu. Jadi lebih simplified tadi ya, lebih simple. Mantap. Ada itu nggak? Milihnya ke American gara-gara popularity-nya ya? Ya, karena kita lebih dekat dengan budaya-budaya dari Amerika dibanding Inggris. Gitu. Kecuali mungkin kalau kita tinggalnya di Eropa gitu kan, terus misalnya di Prancis, kan lebih dekatnya sama Inggris tuh. Mungkin belajar British English akan lebih mudah dibanding belajar American English gitu. Itu teman-teman ya. Jadi anggapan British lebih susah itu tidak benar ya. Bergantung ya. Bergantung karena kita di Indonesia populernya lebih ke American ya lebih mudah ke American gitu. Jadi wajar kalau nganggap lebih susah kalau sebagai kita orang Indonesia gitu. Cuma kalau di Paris seperti yang Kak Anggun tadi contohkan ya bisa jadi akan lebih mudah ke British gitu ya. Ada saran-saran buat teman-teman semua nggak, misal yang masih duduk di SMP, SMA atau kuliah yang mungkin nggak ngambil jurusan bahasa Inggris gitu, bahwa ini emang penting banget nih gitu, ada saran-saran nggak Kang Anggun sebelum kita tutup? Kalau bahasa Inggris itu penting banget ya, bahkan kalau di kampus pun teman-teman semua nih bagi yang belum kuliah itu bahasa Inggris itu tetap ada loh gitu kan di semua jurusan apapun itu ada bahasa Inggrisnya, ya kan? Bahkan saya di kampus juga ajarin sebenarnya non-English department gitu, mahasiswa teknik, mahasiswa komunikasi, manajemen, semua belajar bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris itu penting banget
apalagi ada juga di beberapa kampus yang bahkan menjadikan salah satu nilai kemampuan bahasa Inggris tuh buat nilai prasyarat ikut sidang skripsi. Ada yang gitu nilai TOEFL, nilai TOEIC gitu kan. Itu jadi syarat buat salah satu syarat untuk ikut sidang skripsi buat kelulusan gitu. Bahkan kalau mau ngelamar kerja kadang ada yang beberapa harus melampirkan nilai TOEFL gitu kan. Jadi bahasa Inggris ini gak cuma kita pakai di sekolah aja gitu. Bahkan ketika kalian sudah lulus mencari pekerjaan gitu ya. Bahkan kalau mau belanja nih, sesimpel itu aja misalnya ibu rumah tangga, penting nggak sih bahasa Inggris? Bahkan kalau mau belanja kan sekarang produk-produk tuh banyak yang impor ya. Yang seperti saya bilang tahu. Kalau kita nggak ngerti itu artinya apa, kan jadinya ambiar ya, bisa beli salah begitu. Baik. Bahasa Inggris penting sekali. Jadi nggak ada alasan ya sebenarnya. Iya, belajar itu bisa di mana aja kok. Apalagi sekarang ya, nggak harus ikut kursus. Kursus banyak yang online dan lebih murah gitu kan. Oke, bisa ikut kursus sama Kak Anggun nanti ya, online. Bahkan lebih lebih fleksibel waktunya gitu. Apalagi sekarang kan semuanya serba online nih. Gitu. Jadi harus tetap termotivasi lah belajar bahasa Inggris gitu. Oke, iya. Semoga nanti ada waktu buat Kak Anggun dan kalau ada teman-teman yang mau kursus bisa calling di nomor di bawah ini ya, nggak ada nomornya ya. Baik, waduh berarti nggak peduli siapapun dia di hari ini dan di masa yang akan mendatang itu kelihatannya bahasa Inggris memang penting banget gitu ya Kak Anggun. Meskipun misal teman-teman citanya jadi pengusaha nih atau jadi YouTuber nih, ya tetap aja penting gitu ya. Oke, kalau mau bisnisnya besar, kalau mau hal yang dia sedang kerjakan mau besar gitu ya. Oke, mantap. Dapat insight-nya sih aku. Baik, terima kasih Kak Anggun atas waktunya. Mohon maaf sudah banyak mengganggu dan semoga nggak kapok untuk hadir di channel ini. Begitu untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup ya. Terima kasih Kak Anggun. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.